Oke, selamat datang di Stay Broke Reviews. Sekarang di meja gue ini sudah kedatangan sebuah in-ear monitor bernama Hidis MS3. Oke, in-ear monitor ini dikirim oleh Bro Sebastian dari Sound Dignity. Thank you bro. Mudah-mudahan gue bisa memberikan perspektif yang mungkin berbeda dengan beliau. Tapi kalau memang ada yang sama, ini gue disclaimer bahwa ini adalah opini pribadi gue. Bisa jadi benar, bisa jadi sesuai dengan apa yang lo rasakan, bisa juga tidak. Jadi kira-kira seperti ini untuk boxnya Hidis MS3. Dia menggunakan single dynamic driver dan 2 balance armature. Jadi dia di dalam satu in-ear monitor ini ada 3 drivers. Untuk packagingnya menurut gue cukup oke, cukup terlihat premium. Mungkin lo bisa mendapatkan in-ear monitor ini di range harga sekitar 1,6 sampai 1,8 juta. Dan di sini udah tertulis juga high-res audio. Ya, ini udah pasti high-res lah ya. Dan kurang lebih isinya seperti ini. Nanti di dalamnya lagi ada boxnya lagi, tempat menyimpan aksesorisnya. Jadi gue akan langsung aja. Ini udah gue keluarin semua sih sebenarnya di sini. Jadi di dalam box tadi itu ada in-ear monitor. Dia juga mendapatkan pouchnya. Pouchnya kulit gitu ya, tapi kulit sintetik sih. Terus ada kabel, ada aksesorisnya, pilihan ear tips, dan ada pilihan tuning filters. Nah ini nanti akan kita bahas nih. Terus juga ada kayak semacam kartu-kartunya gini lah. Ya ini penting-penting gak penting ya. Gitu, nanti kita singkirin dulu ini biar kita bisa lebih fokus ke in-ear monitornya. Oke, langsung aja. Ini penampakan in-ear monitornya. Menurut gue dari build quality-nya ya, ini bener-bener amazing sih. Kelihatan mahal gitu ya, kelihatan garang, finishingnya bagus, feel-nya gitu ya, hand feel-nya itu benar-benar terasa sangat premium gitu. Padahal ini cuman kayak 1,1 juta setengahan ya, masih di bawah 2 juta gitu. Terus tekstur kayak tekstur wavy ini juga ternyata menarik banget nih. Tuh kalau lo lihat ya. Waktu gue lihat di gambar tuh kayak biasa aja gitu. Gue kayak agak cukup underestimate karena kayak apaan sih? Aneh banget gitu desainnya. Tapi setelah gue pegang langsung dan gue lihat langsung, gue baru oke nih. Terus ada list warna rose gold gini. Wah gila sih. Ini bikin in-ear monitor ini terasa sangat mewah gitu ya. Terasa premium. Finishingnya juga bagus banget. Dia matte gitu ya. Dan ini aluminium sih. Maksudnya bukan plastik at all nih. Ini benar-benar aluminium nih. Untuk ini cuman gue gak tahu ya. Mungkin cons-nya adalah nanti karena banyak sudut-sudut seperti ini, nanti akan mulai ada terkelupas mungkin cat-catnya gitu. Ya semoga aja enggak. Nozzle-nya gue pakai yang rose gold. Rose gold itu adalah nozzle yang balance. Jadi kita akan dikasih 3 options nozzles, yaitu yang rose gold ini yang balance. Terus kita dapat yang merah. Yang merah ini kalau nggak salah itu untuk bass gitu ya, yang lebih banyak kuantitas bassnya. Kalau misalkan yang silver itu lebih presentasinya ada di treble. Jadi mungkin lebih bright gitu ya. Itu ada di yang silver. Jadi bisa menyesuaikan dengan genre musik yang sering lo dengerin atau karakter signature sound yang lebih lo suka tuh yang mana. Dan ini kerennya lagi gitu ya, bukan cuma sekedar ngasih tuning filters, tapi dia juga ngasih 3 jenis atau 3 options ear tips yang juga berfungsi sebagai untuk mentuning atau memberikan karakter tune yang berbeda di IM lo gitu. Jadi misalkan kalau lo pakai yang ini, yang silver ini lebih ke vokal gitu ya, makanya di situ tulisannya vokal ear tips. Kalau yang
ini dia lebih ke bass gitu ya. Nah ini biasanya kalau yang bass nih pasti bornya, lubangnya itu lebih kecil. Coba kita bandingin ya. Jadi ini perbedaannya, ear tips yang misalkan lo ingin menambah kuantitas bass atau lo ingin meredam treble, itu biasanya mereka bornya itu lubangnya lebih kecil. Kalau lo pengen vokalnya lebih forward gitu ya, atau treble-nya itu lebih maju lagi, lebih keluar lagi, itu pakai yang bornya lebih besar. Kira-kira kayak begitu. Kalau yang standar atau yang balance itu berarti diameternya akan ada di antara keduanya. Kayak gini. Ini kayak ini lebih gede, ini lebih kecil. Nah, ini tengah-tengahnya nih. Nah, ini yang balance gitu. Jadi gue pakai yang balance, terus gue juga pakai yang tuning filters yang balance juga untuk ngetes in-ear monitor ini. Kedua adalah yang bikin gue impress adalah kabelnya. Kabelnya itu wah gila sih. Ini gue sorry ya, bukannya lebay, tapi ini kabelnya di tangan aja itu berasanya premium banget nih kabelnya. Benar-benar bukan kabel murahan gitu ya. Fitting di gue nggak ada masalah, all good, gue bisa dengerin lama-lama. Dia ngesilnya juga bagus, kekedapannya juga lumayan oke. Intinya tidak ada area-area yang terasa menggigit di dalam telinga. Jadi so far so good untuk fittingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sound impression. Nah ini dia. Aduh gimana ya, gue pas pertama dengerin ini tuh ya dapat sih gitu, efek wow-nya tuh gue kayak dapat sih, kayak yang paling gue impress banget sih sebenarnya. Gimana, gue nggak bisa jelasin secara overall, tapi mungkin akan gue jelasin satu-satu ya. Kita mulai dari bass dulu. Ini memiliki bass yang clean menurut gue, terus bassnya itu impactful. Dia itu lebih ke karakternya, lebih ke fun ya, lebih ke fun sih kalau menurut gue. Bassnya itu fun banget. Rumble-nya ada, tapi emang yang nggak terlalu banyak banget menurut gue. Ya, di area bassnya itu dia lebih menonjol di mid bass dan upper bassnya, tapi tampinya itu asik banget. Jadi kalau buat bass head menurut gue ini masih masuk, apalagi lo ganti pakai tuning filters yang bass atau ear tips yang bass gitu ya. Jadi sangat-sangat gue lumayan berasa kayak ada sensasi megahnya gitu dapat dari bass gitu, malah nggak tahu kenapa. Bassnya bagus banget sih. Ini salah satu karakter bass yang gue suka. Kemudian di midnya itu menurut gue cukup forward, kayak setiap vokal gitu atau penyanyi yang lagi nyanyi gitu ya, itu benar-benar ada di sebelah kuping lo gitu. Jadi untuk midnya ini juga lumayan oke gitu, nggak mendem gitu ya. Dia open, lepas lah gitu, rasanya itu lepas, articulate juga gitu. Jadi nggak ada masalah di mid. Kita masuk ke area treble-nya ini cukup agresif bro. Jadi kalau misalkan lo beli ini, lo harus siap-siap buat yang sensitif dengan treble. Ya lo mungkin harus coba akal-akalin dengan ear tips gitu ya, atau coba ganti tuning filters gitu yang pakai yang bass gitu. Karena di balance-nya ini aja gue pakai setting yang balance, itu treble-nya ini lumayan agresif. Gue nggak bilang treble-nya itu picky, gue nggak bilang treble-nya itu mencakar telinga gitu ya, tapi yang pasti ini cukup agresif dan sparkly-nya dapet, micro detailnya bagus, terus treble extensionnya juga oke banget gitu. Makanya
secara overall ini sebenarnya tune-nya gitu ya, tuningnya itu lebih ke mild V-shape sih. Ini kalau lo lihat nanti grafiknya itu dia lebih ke mild V-shape gitu. Secara overall, secara tonal balance, ini adalah sebuah ear monitor yang fun sounding kalau menurut gue. Fun sounding tapi juga lo dapet technical yang oke gitu. Nah, di technical performance ini stagingnya ini salah satu staging yang gue suka banget. Ada bro, cukup wide, dapet depth-nya, wide-nya juga dapet gitu ya. Walaupun ini bukan staging yang terlalu luas gitu, enggak, tapi ada banget gitu, bukan yang sempit nih. Ini lo masih akan dapat nuansa ruang, akan dapetin nuansa ruang yang cukup lega gitu ya. Headroom, lo ngerasain headroomnya tuh cukup luas gitu. Terus di bagian layering, imaging dan separasinya juga jelas banget antara instrumen A, B dan C gitu. Itu cukup identified di telinga lo gitu ya, dengan presisi gitu. Pinpointnya juga jelas, imagingnya bagus banget gitu ya. Arah suara, arah instrumen dari kanan kirinya, panningnya ini oke banget sih. Jadi ini secara teknikal menurut gue bagus, tidak mengecewakan. Teknikal bagus. Terus secara tonal balance-nya ini fun. Wah gila, lo dapet semuanya coy. Jadi ini benar-benar menggiurkan ya. Jadi jangan ragu sih kalau menurut gue untuk lo ambil ini. Masih dalam kategori in-ear monitor yang sangat direkomendasikan bagi gue ya. Tapi dia juga punya kekurangan gitu ya, nggak cuma bagus-bagusnya doang. Menurut gue dia juga punya kekurangan, yaitu ada di timbre-nya, yang dimana ya timbre dari balance armature itu memang agak kurang natural, agak sedikit terasa metalik gitu mungkin. Itu yang membuat orang-orang juga kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak begitu menyukai balance armature gitu ya. Jadi khas timbre dari single dynamic driver itu ya sedikit terkikis oleh si balance armature ini. Tapi gara-gara si balance armature ini juga mungkin dia membantu membuat technical performance-nya jadi lebih bagus gitu. Nah makanya ini mungkin disesuaikan aja sama jenis musik yang lo dengarkan. Misalkan lo dengerinnya yang klasik gitu ya, instrumen-instrumen klasik yang butuh timbre yang organik, natural gitu, mungkin lo jangan kesini, lo pakai yang lain aja, yang mungkin single dynamic driver aja. Tapi kalau misalkan musik-musik yang udah modern, pop, dance atau apapun itulah ya, yang udah instrumen-instrumen modern gitu, menurut gue ini masih sangat oke. Ada terasa timbre yang warna suara yang mungkin tidak senatural single dynamic driver, tapi bukan menjadi hal yang wah ganggu banget nih gitu juga enggak. Jadi itu salah satu kekurangannya yang pertama. Yang kedua, kekurangannya adalah mungkin di area upper mids sampai treble-nya menurut gue agak lumayan harsh ya. Ini sih di gue lumayan harsh, tapi sebetulnya aman aja, jadi lo gak usah khawatir. Treble dan upper mid treble-nya di sini high frekuensinya terutama ya, bukan high frekuensi yang menusuk dan ngeganggu telinga, enggak. Cuman karena di overall-nya udah perfect gitu ya, udah enak banget, di bass-nya enak, vokalnya enak, cuman ada sedikit gangguan di bagian high frekuensi yang sebenarnya masih bisa ditoleransi. Jadi ya udah santai aja, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Itu sih. Detailnya gimana, resolusi dan
definitionnya gimana. Ini menurut gue ya udah HRS sih, micro detailnya kedengeran banget, terus resolusi dan definitionnya juga bagus gitu ya. Berasalah ini in-ear monitor yang bisa mengeluarkan sound yang dengan high resolution. Jadi di bagian itu gue rasa ya tidak perlu diragukan gitu ya. Jadi ya itu kira-kira review gue seperti itu untuk IM ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang dulu mungkin pengen ke SIMGOT L500 gitu ya, tapi masih menabung, tiba-tiba sekarang udah ada ini, menurut gue sebaiknya lo ambil ini karena dia memberikan aksesoris yang lebih berlimpah dan jadi lebih fleksibel gitu. Lo bisa mengatur suara dengan lebih fleksibel sesuai dengan selera lo. Itu yang pertama. Yang kedua, ini desainnya tidak membosankan gitu ya. Kalau kayak SIMGOT gitu agak boring ya, kayak cuman ya udah faceplate-nya chrome gitu aja gitu. Ini somehow lebih menyenangkan dilihat, dipegang gitu ya. Terus kalau dilihat orang juga kayak lebih wow gimana gitu, kayak apaan tuh gitu. Dan juga materialnya dari kabelnya juga jauh lebih bagus gitu. Jadi gue cukup menyarankan ini. Dan mungkin yang pengen nyobain rasanya balance armature kayak gimana ya ini nih. Ini menurut gue karakter balance armature yang timbre dari balance armature yang masih sopan, masih bisa diterima kok gitu. Nggak yang parah-parah banget gitu, nggak, aman aja. Oke, sekian review dari gue, mudah-mudahan bisa ya memberikan gambaran kepada kalian yang lagi ngincar si Hidis MS3 ini. Itu ya. Ya seperti biasa gue akan memberikan beberapa tracks untuk episode kali ini. Kalau begitu, sampai jumpa di review berikutnya dan ciao.